Media asuransi merupakan majalah yang kajian utamanya adalah asuransi, perbankan, multifinance, pasar modal, dan industri keuangan lainnya. Majalah ini didirikan oleh Dewan Asuransi Indonesia atau DAI dan terbit pertama kali pada tahun 1980 dengan nama Proteksi. Pada Maret 2007, DAI mendirikan PT Media Asuransi Indonesia untuk mengelola majalah ini secara lebih profesional. Saham PT Media Asuransi Indonesia dimiliki oleh Dewan Asuransi Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Mulai bulan Juni 2017, majalah Proteksi bertransformasi menjadi majalah media asuransi hingga saat ini. Kini, media asuransi beredar di seluruh wilayah Indonesia, masuk ke jaringan toko-toko buku besar, bahkan juga beredar di Malaysia dan Singapura. Maraknya penggunaan gadget di kalangan praktisi industri asuransi dan industri jasa keuangan mendorong media asuransi menghadirkan edisi online sejak 13 Juni 2013, yakni mediaasuransinews.co.id. Hal ini memungkinkan media asuransi diakses pembaca dari seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 5 Juni 2015, media asuransi menghadirkan TV streaming, yaitu TV asuransi yang dapat diakses melalui channel YouTube. Di samping menerbitkan majalah, baik edisi cetak maupun online, media asuransi juga menyelenggarakan penganugerahan Insurance Award kepada perusahaan asuransi dan reasuransi terbaik di Indonesia, serta Insurance Market Leader Award setiap tahunnya. Untuk pelaksanaannya, media asuransi membentuk Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA sejak 2008 yang merupakan lembaga di bawah media asuransi, khusus melakukan kajian-kajian serta riset terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung di industri perasuransian Indonesia. Juga melakukan kajian-kajian terhadap industri jasa keuangan yang erat dengan asuransi, yaitu perbankan, multifinance, dan pasar modal. Dan tiap akhir tahun, media asuransi menyelenggarakan seminar Insurance Outlook yang mengkaji mengenai prospek industri asuransi, perbankan, multifinance, dan pasar modal serta ekonomi makro di tahun depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara awarding virtual Insurance Market Leaders 2021. Insurance Market Leaders Award 2021 merupakan acara pemberian penghargaan kepada 15 perusahaan asuransi umum dengan premi bruto terbesar dan 15 perusahaan asuransi jiwa dengan pendapatan premi terbesar selama tahun 2020. Secara langsung ataupun tidak langsung, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi katalisator perkembangan industri asuransi secara nasional. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menyapa Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia atau DAI, Bapak Tatang Nur Hidayat yang nanti akan menyampaikan sambutan. Dan pada kesempatan ini juga izinkan kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Kalbe Pharma Tbk, Bapak Finjong Tius, sebagai guest speaker kita pada siang hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ketua dan pengurus Asosiasi Perasuransian, para Direktur Eksekutif Asosiasi Perasuransian, para direksi dan manajemen perasuransian, dan undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan mengikuti lagu dalam tayangan video berikut ini.
Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, Insurance Market Leaders Award 2021 ini terselenggara berkat dukungan para mitra kami. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, yakni PT AIA Finansial, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Sun Life Finansial Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Asuransi Astra, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Sentral Asia, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, PT Asuransi Jiwa Astra, PT Sompo Insurance Indonesia. Kami akan bacakan tata tertib peserta. Mohon kerjasama Bapak Ibu dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu sambutan atau welcome speech dari majalah media asuransi yang akan disampaikan oleh Bapak Mukaror Jalil. Beliau adalah Direktur Utama PT Media Asuransi Indonesia dan kini telah bergabung bersama kita secara daring. Kepada Bapak Mukaror Jalil, kami persilakan memberikan sambutan. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Mohon izin Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, Bapak Tatang Nur Hidayat. Yang terhormat para Ketua Umum Asosiasi Perasuransian, anggota Dewan Asuransi Indonesia. Yang terhormat Direktur Utama PT Kalbe Pharma Tbk, Bapak Bijong Tius, Guest Speaker pada Insurance Market Leader Award 2021. Yang terhormat para Direktur Utama atau yang mewakili perusahaan asuransi Market Leaders 2021 di Indonesia. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini dapat berkumpul walaupun secara online untuk menghadiri bersama-sama acara penganugerahan Insurance Market Leader Award 2021. Ada 15 perusahaan asuransi jiwa dan 15 perusahaan asuransi umum yang memperoleh Insurance Market Leaders Award 2021. Pemberian Insurance Market Leader Award 2021 ini tidaklah dilakukan serta-merta begitu saja. Tapi kami melalui lembaga riset media asuransi, suatu lembaga di bawah media asuransi, telah melakukan kajian mengenai market leader di industri asuransi Indonesia
sejak 2013 berdasarkan laporan keuangan publikasi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum. Bapak Ibu sekalian, 15 perusahaan asuransi jiwa menguasai pasar asuransi jiwa setidak-tidaknya 81% di Indonesia per Desember 2020. 15 perusahaan asuransi umum menguasai pasar asuransi umum setidaknya 65% di Indonesia per Desember 2020. Artinya, perusahaan-perusahaan asuransi yang merupakan market leader ini harus mendapatkan perhatian karena menentukan arah dan perkembangan asuransi Indonesia. Lebih dari itu, industri asuransi tidak berdiri sendiri, tapi juga berkaitan dengan industri perbankan, multi-finance, dan pasar modal. Penjelasan mengenai kajian market leader asuransi Indonesia 2021 ini nanti akan disampaikan dalam tayangan video oleh rekan-rekan kami dari Lembaga Riset Media Asuransi. Bapak dan Ibu sekalian, di samping penganugerahan Insurance Market Leader Award 2021, kami juga mengundang guest speaker. Tahun 2020 yang lalu, kita mengundang Direktur Utama GNA, Market Leader Industri Jasa Kurir, yaitu Bapak Muhammad Feryadi sebagai guest speaker. Untuk tahun 2021 ini, kami mengundang Bapak Pijong Tius, Presiden Direktur PT Kalbe Pharma Tbk, sebagai guest speaker. Kita akan banyak belajar dari perusahaan yang bergerak di industri farmasi dan menjadi market leader di Indonesia di saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak Pijong Tius yang telah bersedia menjadi guest speaker di acara ini. Bapak, Ibu sekalian, terselenggaranya acara ini karena dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan asuransi yang mendukung acara ini. Kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara penganugerahan Insurance Market Leader Award 2021 ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat kepada Market Leader Asuransi Indonesia 2021. Semoga di tahun mendatang keadaannya lebih baik dan lebih sehat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukarro Jalil atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kami undang Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia atau DAI, yaitu Bapak Tatang Nur Hidayat untuk menyampaikan sambutan. Kepada Pak Tatang kami persilakan. Terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus Dewan Asuransi Indonesia yang sekaligus Ketua Umum AAUI, Ketua Umum AAJI, Ketua Umum AAJSI, Ketua Umum Aparindo, dan Ketua Umum APKAI, serta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Direksi pemenang atau Market Leader Award Majalah Asuransi tahun 2021 ini. Yang saya hormati Pak Mukarro Jalil dan seluruh segenap insan di media asuransi. Dan yang saya hormati juga Pak Pijong Tius selaku Presiden Direktur Kalbe Pharma. Terima kasih atas kesediaannya berbagi di kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para pendukung acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Dewan Asuransi Indonesia, yang pertama tentu kami mengucapkan selamat kepada 15 perusahaan asuransi jiwa dan 15 perusahaan asuransi umum
yang atas pencapaian di tahun 2020 menjadi market leader di asuransi di Indonesia. Tentu tidak mudah, baik bagi perusahaan yang mempertahankan posisinya maupun perusahaan-perusahaan yang mungkin baru di tahun ini masuk dalam jajaran market leaders. Kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian terdampak pandemi mempengaruhi industri perasuransian. Oleh karena itu, tentu pencapaian ini menjadi luar biasa bagi kita semua, bagi Bapak Ibu para pemenang Market Leaders Award. Kemudian yang kedua, tentu besar kemampuan, besar pula tanggung jawab. Tadi Pak Muharrol Jalil menyampaikan bahwa 15 perusahaan asuransi jiwa ini market share-nya 80% lebih, dan asuransi umum 15 ini market share-nya di atas 65%. Artinya tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam pemenang Market Leaders Award ini sangat besar bagi nama baik dan kelangsungan perkembangan perasuransian di Indonesia. Oleh karena itu, tentu kami berpesan agar perusahaan terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan, dan monitoring, sehingga tanggung jawab dan market yang besar ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dalam konteks perlindungan konsumen dan kepentingan stakeholder secara keseluruhan. Tentu apabila dikelola dengan baik, menghasilkan manfaat yang besar bagi semua pihak. Tetapi apabila menimbulkan masalah, tentu juga masalahnya akan berdampak secara signifikan terhadap perusahaan itu sendiri maupun juga industri secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, tentu kami juga mengharapkan dan berpesan bahwa sebagai market leaders, perusahaan terus meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dengan tantangan dan kondisi terkini serta di masa yang akan datang. Di antaranya terkait dengan transformasi digital dan pengembangan sistem informasi teknologi yang tidak bisa dihindarkan, termasuk juga sebagai salah satu program dari DAI juga, yaitu mempersiapkan generasi penerus serta melibatkan kaum muda dalam manajemen di perusahaan. Yang keempat, kami juga berpesan dan berharap sinergi dengan para market leader ini untuk peningkatan kegiatan dan efektivitas dari edukasi dan literasi baik kepada internal perusahaan, partner bisnis maupun pelanggan serta masyarakat umum untuk menghadirkan pemahaman dan peningkatan penetrasi demi kemajuan dari industri yang kita cintai ini. Kemudian yang kelima, tentu kami juga berharap kita secara bersama-sama untuk terus melihat peluang terbaru, peluang terkini untuk menunjang pertumbuhan di masa depan. Artinya inovasi dan penetrasi terhadap market baru. Termasuk potensi dan pengembangan asuransi syariah yang lebih serius dan persisten. Dari saya, Bapak Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, baik tadi yang mempertahankan posisinya maupun yang berhasil masuk ke dalam Market Leader 2021 ini atas kinerja di tahun 2020. Mudah-mudahan hal-hal yang baik dapat terus ditingkatkan dan meminimalisir hal-hal yang tidak baik. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang Nur Hidayat. Sekarang kita sampai pada acara berikutnya, yaitu mini webinar yang telah bergabung bersama kita secara daring, yaitu Bapak Finjong Tius, Direktur Utama PT Kalbe Pharma. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Ya. Yang saya hormati Pak Tatang sebagai ketua. Ini salam kenal Pak, baru kenal. Terima kasih juga untuk Pak Mukharor Jalil sebagai pimpinan di media asuransi. Dan juga Bapak Ibu semua leader, pemimpin dari perusahaan asuransi yang ada hari ini. Dan semua peserta yang hadir di dalam acara ini yang sangat berbahagia karena kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Ini memang satu hal yang kesempatan yang baik, jadi terima kasih atas undangannya. Ini Kalbe bukan mengajar gitu ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin kita berbagi cerita saja. Jadi walaupun kita beda sektor, tapi saya rasa farmasi dan asuransi itu adalah satu kesatuan ya. Jadi saya lihat tidak pernah bisa dipisah-pisahkan. Jadi pada kesempatan yang baik ini, jadi saya akan berbagi cerita bagaimana Kalbe sebagai pemain di farmasi, beberapa catatan-catatan kami yang sampai hari ini ya terus kami kerjakan, terus kami jalankan, kami tingkatkan ya, karena memang kebutuhan kesehatan tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain itu masih tinggi dan masih terus bertambah. Dan juga saya melihat ini adalah saat-saat penganugerahan ya, Insurance Market Leader tahun 2021. Jadi saya juga mengucapkan congratulations ya, selamat kepada Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan anugerah sebagai Insurance Market Leader 2021. Dan saya percaya kesempatan ini banyak sekali ke depan. Jadi beberapa yang kita lihat Kalbe sebagai perusahaan farmasi dan saya percaya Bapak Ibu juga pernah ya mungkin berhubungan dengan Kalbe karena perusahaan Kalbe sudah berumur 55 tahun tahun ini. Jadi minggu depan kami akan memperingati ya umur ke-55. Jadi tahun 60 berdiri di 1966. Jadi sebenarnya cikal bakal yang kita bilang kenapa Kalbe bisa ada hari ini. Yang selalu kami ingatkan kepada seluruh insan Kalbe itu adalah inovasi. Mungkin zaman 55 tahun yang lalu kata-kata inovasi belum ada ya, belum dikenal ya. Mungkin kreativitas ya, inisiatif saat itu. Karena Kalbe dibangun sebagai industri lokal, sebagai industri dalam negeri di bidang kesehatan untuk memberikan akses kesehatan yang seluas-luasnya. Karena zaman dahulu masih banyak sekali PMA, sehingga pemain lokal dalam hal ini pendiri-pendiri Kalbe itu dinaikkan. Jadi munculkan, itulah inovasi yang pertama. Dan memang sampai hari ini, jadi kata di Kalbe ini katanya kalau mau mulai bisnis baru, mulailah dari garasi ya Bapak Ibu. Jadi Kalbe itu memang mulai dari garasi, itu di Tanjung Priok, Jalan Simpang nomor 1. Dan sampai hari ini masih ada lokasi itu. Jadi saya rasa ini sebagai pemicu Kalbe untuk terus berinovasi. Nah saya melihat kalau berbicara inovasi, tadi Pak Tatang banyak menyinggung mengenai peluang, ya, menyinggung mengenai literasi asuransi. Saya rasa itu sudah satu bukti bahwa yang namanya potensi untuk asuransi ke depan itu juga sangat-sangat besar. Ya, saya sendiri secara pribadi baru mengenal asuransi di tahun 1990 ya. Jadi kurang lebih ya 30 tahun yang lalu. Jadi memang itu saat itu ya itu juga diperkenalkan gitu ya sebagai individu, oh asuransi ada begini. Jadi saya rasa masih banyak potensi masyarakat, baik itu pribadi maupun institusi maupun company yang berbicara mengenai literasi asuransi. Itu sudah berbicara peluang baru. Nah,
Kalau sudah berbicara peluang, saya rasa tadi disinggung juga oleh Bapak Ketua, bagaimana sumber daya manusia disiapkan. Ya sama seperti kesehatan. Ya. Teknologi kesehatan tidak pernah berhenti. Jadi kami selalu menginvestasikan kompetensi-kompetensi baru untuk research dan development. Karena membuat produk baru, membuat obat baru, membuat alat kesehatan baru itu perlu penelitian. Nah itu yang kami investasikan secara rutin. Setiap tahun Kalbe kira-kira mempersiapkan anggaran hampir 300 miliar itu untuk R&D. Ya. Jadi terus ya non-stop ya, konsistensi. Nah sama juga mungkin asuransi, saya rasa sumber daya manusia perlu dibentuk ya, perlu dibangun ya, perlu dipupuk. Bagaimana menciptakan tadi kita mau inovatif di dalam produk ya. Karena saya percaya asuransi produknya banyak sekali yang baru-baru. Mungkin zaman dulu hanya bicara yang standar gitu ya, seperti asuransi pun jiwanya juga standar ya, tidak dikaitkan dengan produk-produk yang lain ya. Sekarang sudah sangat bervariasi. Itu dari sisi produk saja sudah membuktikan bahwa peluang asuransi itu begitu besar. Nah, sama juga kami di kesehatan, kami juga sama. Peluangnya naik terus ya. Memang kadang-kadang berbicara kesehatan sepertinya fashion gitu ya. Ada modelnya juga, karena penyakit pun berubah. Ya. Kita lihat hari ini pandemi sudah muncul varian-varian baru, ya memang kita mencoba untuk mencari obatnya supaya yang COVID ini bisa kita turunkan, ya bisa kita hilangkan. Ini kunci inovasinya dan manusia, serta kompetensi itu kita butuhkan. Nah, hal lain yang tadi disebutkan juga saya rasa di KLB juga kami lakukan, itu adalah peran teknologi. Ya, peran teknologi di dunia kesehatan juga sama. Kami dulu bikin obat manual ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita dari pendiri KLB, membuat Kalpanax ya, obat manu ya. Sekarang Kalpanax masih laku Bapak Ibu. Jadi pertumbuhannya masih sekitar 10% setiap tahun walaupun umurnya sudah 50 tahun produk itu pakai manual yang sifatnya plastik gitu ya. Jadi semua sampai hari ini sudah otomasi. Itu peran teknologi. Ya terus kita bilang sudah banyak sekali produk-produk yang sampai kepada yang produk yang lebih kompleks ya, seperti misalnya obat kanker misalnya, yang mengarah kepada stem cell, mengarah kepada biologik gitu ya, biologi, itu juga peran-peran teknologi di dalamnya. Termasuk juga teknologi digital Bapak Ibu. Tadi Pak Tatang singgung sedikit mengenai transformasi digital, transformasi teknologi. Jadi saya rasa, saya lihat juga pasti ya, di dunia asuransi juga tidak bisa lepas dari bagaimana meleverage ya existing business model melalui digital platform. Dan kita lihat sudah banyak ya. Saya sebagai konsumen pun ya, membeli e-commerce, memberi produk online gitu ya, di dalamnya sudah ada cantengan itu ya, yes or no mengenai asuransi pengiriman dan asuransi yang lain-lain, yang sifatnya sangat inovatif. Jadi saya rasa peran teknologi ini besar sekali, belum lagi nanti bagaimana proses asuransi, proses polis ya, jangan lagi hitung harian tapi mungkin hitungan menitan gitu ya, atau on the spot approval dan seterusnya, itu juga satu peran teknologi yang sangat maju ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya rasa di KLB pun juga kami lakukan. Jadi misalnya kami sudah ada klik dokter. Jadi dulu ketemu dokter harus janji, sekarang sudah online, dan semua konsumen baik dari Sabang sampai Merauke itu bisa ya memanfaatkan konsultasi tersebut sepanjang mereka bisa connect ke dalam internet. Ini sudah satu contoh bagaimana mengedukasi kesehatan, termasuk misalnya contoh di dalam 1,5 tahun terakhir mengenai COVID-19 ya, mengedukasi mereka, mengedukasi mengenai daya tahan tubuh, mengedukasi mengenai vitamin, itu dilakukan on the spot. Jadi tidak lagi perlu persiapan, ya langsung bisa dibaca, langsung bisa diakses. Itulah kehebatan dari teknologi digital ini yang sudah ada di depan mata kita. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita semua terlambat gitu memanfaatkan. Memang ini juga sepertinya gampang disebutkan, tapi kadang-kadang prakteknya, make it happen-nya, ini yang butuh sekali komitmen
baik dari manajemen maupun sampai kepada sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan levelnya gitu ya. Bagaimana seorang yang dulunya manual tapi terbiasa dengan peran teknologi ya dalam hal mulai dari orang support maupun orang marketing sampai kepada orang produk. Jadi yang hal lain yang di Kalbe juga sering kami lakukan itu adalah membuka diri untuk berkolaborasi. Jadi kalau dilihat sejarah Kalbe itu sejak tahun 80-an, ya boleh dibilang itu masih awal-awal sekali. Banyak sekali Kalbe bekerja sama, kolaborasi, joint venture, license produk ya dengan berbagai pihak yang memang sudah lebih maju saat itu ya. Terutama dari perusahaan Jepang, ya, perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, ya, itu saat itu sudah ada. Kita bisa bayangkan tahun 80-an ya, jadi perusahaan farma lokal itu sudah bisa membuka diri untuk berkolaborasi. Nah, apalagi zaman sekarang gitu ya, zaman teknologi, zaman internet gitu ya, zaman saling memanfaatkan crowd ya, itu kalau kita tidak berkolaborasi, itu saya rasa kita akan kehilangan ya potensi atau daya saing kita di mata atau di sektor yang di mana kita berada. Nah ini yang perlu dicari. Perlu juga memang kadang-kadang berbagi gitu ya, karena memang kolaborasi itu nggak bisa win-lose gitu ya, harusnya win-win dan membangun sinergi. Nah ini yang kadang-kadang komitmen manajemen, komitmen dari para pendiri itu sangat besar ya supaya kolaborasi ini bisa langgeng. Nah contoh seperti misalnya hari ini ya, kita melihat banyak sekali ya contoh misalnya menghadapi COVID-19. Semua terjadi percepatan. Pemerintah pun mengalami percepatan. Buat peraturan emergency, distribusi emergency, karena ini semua dalam kondisi darurat. Bikin research bersama-sama ya. Kalau dulu research kan selalu rahasia. Ya, tidak pernah kita berbagi-bagi itu research. Tapi sekarang zaman sudah kolaborasi. Kita berbagi supaya cepat. Nggak ada lagi reinvent the wheel ya. Nah, saya rasa potensi seperti begini, kolaborasi di asuransi juga sangat terbuka. Bagaimana antar cross sektoral gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya pure di insurance market, tapi juga keuangan, ya, perbankan, telekomunikasi ataupun bisnis-bisnis yang lain. Termasuk misalnya contoh kami lakukan Klik Dokter, platform kami kerjasama dengan perusahaan asuransi memberikan edukasi kesehatan kepada pemegang polis dan seterusnya. Ini sudah berjalan. Jadi itu contoh kolaborasi yang sangat open, yang saya rasa semua sektor, semua industri akan mengalami hal itu. Nah, sebagai closing dari saya rasa tadi disinggung mengenai good corporate governance, ya, GCG. Jadi saya rasa memang kembali lagi, apalagi di asuransi, di kesehatan, di perbankan, keuangan gitu ya. Saya rasa governance ini perlu selalu ditingkatkan ya, dijaga terus, karena misalnya kami di obat ya, kami tidak bisa dalam tanda petik main-main gitu ya. Kami benar-benar serius bahwa quality is number one. Karena kita berbicara menyehatkan masyarakat ya. Jadi saya rasa governance-nya luar biasa ketat. Saya rasa di sektor keuangan juga sama, karena berhubungan dengan publik, masyarakat ya, itu juga governance-nya strong sekali, benar-benar prudent. Dan saya percaya insurance juga akan melalui hal yang sama, sehingga dengan adanya governance yang luar biasa ini, saya rasa untuk kolaborasi juga akan mudah. Dan biasanya governance yang baik itu akan menarik perhatian dari calon-calon partner untuk bekerja sama dengan kita semua. Ya. Apalagi kalau internasional ya, saya lihat asuransi kan selalu berbicara tidak hanya Indonesia ya, tapi juga sampai ke asuransinya ke dunia, ke global gitu ya. Jadi saya rasa teritori tadi ya, penetrasi juga sangat penting sekali yang bisa dikembangkan ya. Itu juga sama dengan cita-cita Kalbe, kita sudah strong di Indonesia, tapi kami punya mimpi untuk menjadi pemain Indonesia yang berskala global. Ya, bagaimana produk Mixagrip misalnya ya, ada di Amerika misalnya ya. Itu pengen gitu ya. Itu mimpi kami. Promah ya, sekarang sudah ada di Nigeria ya, tapi jangan sampai
hanya negara berkembang, tapi kami ingin masuk ke negara maju misalnya, ataupun produk-produk yang lain. Jadi saya rasa sama juga ya, asuransi juga tidak hanya menjadi pemain di Indonesia, tapi kita membawa wawasan ke dunia global yang akan jauh lebih besar. Nah, salah satu cara percepatannya itu adalah kolaborasi ataupun partnership dengan pemain-pemain yang lebih besar. Jadi saya rasa beberapa sharing-sharing mengenai strategi ataupun inisiatif yang KLB lakukan secara summary selama 55 tahun ini, supaya ini kita bisa saling membangun sinergi, saling membangun asuransi ya, termasuk juga kesehatan, sehingga kita semua akan lebih baik, lebih protektif, karena sama-sama kita asuransi juga memprotek, kesehatan juga memprotek juga, supaya kita bisa hidup nyaman, tidur enak ya, sambil juga mengembangkan negara kita untuk bisa bersaing di pasar dunia. Demikian sharing saya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dan jika ada hal-hal yang perlu kita sambung rasa nanti di kemudian hari, silakan. Saya sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, karena asuransi dan kesehatan itu adalah satu kesatuan untuk masa depan. Sekali lagi selamat buat yang menerima Market Leader Award, dan kita sampai jumpa lagi dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Finjong Tius dengan mini webinarnya yang mengutamakan kolaborasi, sinergi, dan GCG di masa saat ini. Hadirin yang kami hormati, mengingat Bapak Finjong Tius ada jadwal meeting berikutnya, maka tidak ada tanya jawab untuk sesi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Finjong Tius. Namun hadirin sekalian, mohon menunggu sejenak, kita akan ada sesi foto. Mohon berkenan para pembicara maupun hadirin untuk menyalakan fitur video, kita akan sesi foto sejenak. 1, 2, 3, klik. Layar berikutnya, 1, 2, 3, klik. Baiklah. Jangan kemana-mana karena kita segera akan memasuki acara virtual awarding setelah yang satu ini. Kita tahu, hidup sehat itu penting. Tapi selalu ada keraguan memulai. Bersama AIA Vitality, kita menemukan alasan mulai tentukan menu pilihan. Alasan luangkan waktu, tenangkan diri. Alasan untuk lebih banyak bergerak. Alasan buat rencanakan masa depan. Kita punya banyak alasan untuk gak ragu lagi. Karena apapun alasan hidup sehat kita, selalu ada caranya bersama AIA Vitality. Tentukan sehatmu, tingkatkan stamina, dan dapatkan manfaatnya, apapun alasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Insurance Market Leaders Award 2021. Acara pemberian penghargaan bagi perusahaan-perusahaan pengumpul premi terbesar ini tidak akan terselenggara tanpa adanya kerja keras yang dilakukan oleh Lembaga Riset Media Asuransi. Untuk mengetahui seperti apa itu Insurance Market Leaders, marilah kita saksikan tayangan video singkat berikut ini.
Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA yang merupakan lembaga di bawah media asuransi melakukan kajian selama 8 tahun terhadap laporan keuangan publikasi 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasarkan pendapatan preminya dan 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasarkan premi brutonya. 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar menguasai sekitar 82% pasar asuransi jiwa Indonesia atau menjadi market leaders. 15 perusahaan asuransi umum terbesar menguasai setidaknya 65% pasar asuransi umum Indonesia atau menjadi market leaders. Pengaruh 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasarkan pendapatan preminya dan 15 perusahaan asuransi umum terbesar berdasarkan premi brutonya sangat besar terhadap industri asuransi Indonesia. Media asuransi berdasarkan kajian Lembaga Riset Media Asuransi memberikan Insurance Market Leaders Award 2021 kepada 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar dan 15 perusahaan asuransi umum terbesar sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras dalam membesarkan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut yang tumbuh dari kecil pada awalnya. Akumulasi pendapatan premi dan premi bruto serta strategi investasi 30 perusahaan asuransi yang merupakan market leaders menyumbang pada perkembangan industri asuransi Indonesia. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan asuransi ini juga menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, misalnya berkat kemampuan membayar klaim terhadap petanggung dan nasabahnya. Kajian Lembaga Riset Media Asuransi terhadap laporan keuangan publikasi 30 market leaders asuransi Indonesia selama 8 tahun, yakni berdasarkan laporan keuangan 2013 hingga 2020, menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi posisinya sebagai market leaders di antara 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar dan di antara 15 perusahaan asuransi umum terbesar. Juga masuknya market leaders yang baru di antara 30 perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia. Sekarang marilah kita awali pemberian award untuk kelompok asuransi umum. General Insurance Market Leaders Award 2021 diberikan berdasarkan premi bruto 2020. Inilah 15 market leaders asuransi umum Indonesia 2021. PT Asuransi Sinarmas, Asuransi Astra, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sentral Asia, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia.
PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kami undang untuk menyampaikan ucapan testimoni atas penghargaan yang diterima dengan waktu masing-masing adalah maksimal 1 menit. Pertama adalah Direktur PT Asuransi Sinarmas Ibu Dumasi MM Samosir. Kami persilakan. Silakan Ibu Dumasi. Oke, terima kasih untuk award ini dan semoga media asuransi semakin maju ke depannya dan terus membuat penilaian seperti ini sehingga kita semua bisa lebih bersemangat ya dalam menjalankan bisnis kita masing-masing. Jadi tahun lalu itu despite seluruh kondisi ekonomi yang gak mudah buat kita semua, tapi saya lihat juga tadi banyak sekali yang jadi market leaders. So we have come up to this kondisi ini gitu, dan kita tadi saya senang sekali dari seminar yang tadi Bapak yang dari Kalbe menyampaikan bagaimana kolaborasi itu akan menjadi kekuatan. Jadi sebagai pesan saya juga adalah kepada kita semua pelaku industri asuransi di Indonesia, let's collaborate to win together. Sekali lagi selamat buat seluruh yang mendapatkan market leaders, award market leaders pada hari ini. Semoga industri asuransi kita makin bikin baik namanya. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kita berlomba-lomba untuk membuat image asuransi itu semakin baik, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa asuransi ini adalah need, benar-benar need yang memang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Demikian dari saya, sekali lagi selamat untuk media asuransi dan kepada seluruh market leaders industri asuransi. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Ibu Dumasi. Berikutnya adalah Direktur Utama PT Asuransi Bangun Askrida, yaitu Bapak Nonot Haryoto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan media asuransi, peserta narasumber, dan peserta yang hadir dalam acara Insurance Market Leader Award tahun 2021, saya selaku Direktur Utama PT Asuransi Bangun Askrida mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada media asuransi atas penghargaan dan kepercayaan yang diterima oleh Askrida di masa pandemi ini sebagai salah satu pemenang Insurance Market Award tahun 2021. Tentunya kami sangat bangga menerima penghargaan ini yang merupakan wujud atas kerja keras dari seluruh insan Askrida. Kami berharap dengan menerima penghargaan Insurance Market Leader tahun 2021 ini dapat memotivasi Askrida untuk dapat menumbuhkan inovasi-inovasi di industri asuransi umum yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bapak Nonot. Selanjutnya adalah Senior Vice President Accounting and Finance Asuransi Astra, Ibu Lia Prilianti Singgih. Kepada Ibu Lia, kami persilahkan. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai Insurance Market Leader 2021 kategori General Insurance.
Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi saat ini memang merupakan tantangan bagi kita semua ya. Dan memang butuh kerjasama dan kolaborasi sinergi dari kita semua, dari berbagai pihak ya, untuk kita dapat menanggulangi bersama pandemi saat ini agar aktivitas dapat berjalan kembali normal, yang pada akhirnya kita sama-sama tujuannya sama pasti ya, akhirnya industri dan kondisi perekonomian Indonesia ini bisa pulih kembali. Pencapaian yang diraih Asuransi Astra tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan dari para pelanggan setia kami. Bentuk dukungan ini yang menjadi motor penggerak bagi kami, Asuransi Astra, sehingga kami dapat menghadapi kondisi penuh tantangan dengan baik dan masih dapat memberikan peace of mind kepada seluruh pelanggan kami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada media asuransi, kepada para stakeholders yang selama ini sudah menaruh kepercayaan kepada kami. Bersama kami memberikan peace of mind kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lia. Terakhir adalah Marketing dan Sales Corporate Director PT Asuransi Wahana Tata, Bapak Gana Aditya Tantio Yogo. Kami persilakan. Silakan Pak Gana. Ya. Ya, baik. Atas nama PT Asuransi Wahana Tata, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada media asuransi dan juga tim juri atas Insurance Market Leader Award 2021 ini, yang salah satunya diberikan kepada PT Asuransi Wahana Tata. Award ini tentunya menambah keyakinan dan semangat kami untuk terus berupaya bersama-sama dengan teman-teman di industri untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholders di tengah situasi yang tidak mudah ini. Sekali lagi terima kasih, salam sukses dan salam sehat untuk industri asuransi nasional dan kita semua. Terima kasih Bapak Gana. Sekali lagi selamat untuk 15 General Insurance Market Leaders 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mewakili menerima penghargaan untuk menyampaikan testimoninya. Hadirin yang kami hormati, sekarang giliran asuransi jiwa. Inilah 15 Market Leaders Asuransi Jiwa Indonesia 2021. PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT AIA Finansial, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Capital Life Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Astra,
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. PT Sun Life Finansial Indonesia. PT Asuransi Jiwa Sequis Life. PT Panindaiki Life. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kami undang untuk menyampaikan ucapan testimoni atas penghargaan yang diterima dengan waktu maksimal masing-masing adalah 1 menit. Yang pertama adalah Chief Marketing Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Ibu Karin Zulkarnain. Kami persilakan. Silakan Ibu Karin. Ya. Selamat siang dan terima kasih untuk media asuransi atas penghargaan yang diberikan kepada Allianz. Atas nama manajemen dan seluruh karyawan, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan di masa yang penuh tantangan seperti ini. Penghargaan ini tentunya akan menambah semangat kami untuk terus berinovasi dan terus melayani. Dan juga ucapan selamat kepada rekan-rekan dari perusahaan asuransi lainnya yang juga memperoleh penghargaan siang hari ini. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa terus menumbuhkan kepercayaan pada industri ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Karin. Yang berikutnya adalah Direktur PT AIA Finansial Ibu Rista Katrini Manurung. Pada Ibu Rista kami persilahkan. Ya, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Tatang Nur Hidayat, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, Bapak Muharrol Jalil, Direktur Utama Media Asuransi beserta dengan tim, Bapak Ibu manajemen, dan rekan-rekan semua dari perusahaan asuransi umum dan jiwa, serta rekan-rekan media semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Mewakili keluarga besar AIA, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh media asuransi dan para juri kepada AIA sebagai Life Insurance Market Leaders 2021. Hal ini menjadi penyemangat sekaligus bukti komitmen kami kepada nasabah dan masyarakat untuk terus mendampingi mereka sebagai partner terutama di masa pandemi seperti saat ini. Peran kami terasa semakin nyata dan saat ini kesehatan menjadi hal yang paling utama bagi kita semua. Seluruh tim di AIA bekerja keras untuk melahirkan produk proteksi dan juga layanan yang unggul untuk aktif mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kami menjadi garda terdepan dalam memastikan kebutuhan proteksi nasabah dapat terpenuhi. Semoga dengan apresiasi ini kami tetap semangat dan terus mempertahankan kinerja dan kepercayaan nasabah. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari media asuransi dan semua rekan-rekan dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semangat pagi. Terima kasih Bu Rista. Kemudian Direktur Utama PT BNI Life Insurance yaitu Bapak Sadik Akasya. Kami persilakan. Silakan Pak Sadik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Saya sapa dulu, ini dari Pak Muhajir selaku CEO Media Asuransi, kemudian Pak Tatang, Ketua Dewan Asuransi Indonesia, dan rekan-rekan pimpinan perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum yang hadir pada sore hari ini. Teriring dengan salam dan doa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan kesehatan yang prima, dan tentunya di tengah masa pandemi sudah kita lalui kurang lebih dari 1,5 tahun yang lalu kita merasakan pandemi ini, dan dampaknya kepada industri asuransi luar biasa sebagai industri finansial yang sangat rigid dengan isu yang seperti ini, dengan daya beli menurun, kemudian tingkat kesehatan, klaim yang meningkat. Inilah yang harus kita tanggung bersama
sebagai konsekuensi dari sebuah perusahaan asuransi sebagai penjamin dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Dan oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini kami juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, di mana kami masih bisa terus tumbuh dan bertahan, dan kami juga harus memberikan layanan yang terbaik di tengah pandemi ini, dan kami juga berusaha mengalihkan sekarang dengan kondisi dipaksa ataupun terpaksa kita harus beralih kepada yang inovasi yang lebih lagi, di mana dengan kondisi pandemi mewajibkan kita memberikan layanan yang lebih terutama untuk digitalisasi. Semoga industri asuransi untuk kedepannya lebih baik lagi dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat di tengah pandemi, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dengan perekonomian yang lebih baik. Sukses terus untuk dunia asuransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syadis. Yang berikutnya adalah Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Ibu Elin Wati. Kami persilakan kepada Ibu Elin. Selamat pagi. Mewakili jajaran manajemen Sun Life Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin redaksi serta segenap keluarga besar majalah media asuransi yang telah memberikan penghargaan Market Leader 2021 Award kepada Sun Life. Bagi kami penghargaan ini merupakan bukti dukungan seluruh pemangku kepentingan kami, baik itu karyawan, tenaga pemasar maupun nasabah, yang telah berkomitmen terhadap diri sendiri untuk tidak menunda memiliki perencanaan keuangan. Dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, saat ini kita perlu memiliki bekal yang terbaik agar lebih siap menghadapi hari esok. Semoga pandemi ini dapat segera teratasi, sehingga industri asuransi jiwa dapat lebih maju dan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak untuk memiliki perencanaan keuangan hari ini untuk mereka bisa meraih hari esok yang lebih cerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada majalah media asuransi yang telah memilih Sun Life Indonesia. Terima kasih Bu Elin, dan yang terakhir adalah Chief Agency Officer PT Prudential Life Assurance Bapak Rusli Chan. Kami persilakan. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, mewakili manajemen Prudential Indonesia, kami ingin ucapkan terima kasih kepada media asuransi atas penghargaan Insurance Market Leaders Award 2021 yang telah diberikan kepada Prudential Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada kami selama ini. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa, pandemi COVID-19 yang banyak tantangan tapi juga banyak pembelajaran, dan juga sekaligus semakin mengukuhkan tentang pentingnya memiliki perlindungan asuransi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Indonesia. Kami di Prudential Indonesia terus melakukan yang terbaik dengan inovasi produk, digital, dan pelayanan untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya dan mendukung pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera melalui berbagai solusi perlindungan kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, support yang diberikan kepada kami, dan tentunya awards ini adalah merupakan bentuk motivasi kami untuk lebih berkarya untuk masyarakat Indonesia. Stay healthy dan stay produktif. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Rusli. Kami ucapkan selamat kepada 15 perusahaan asuransi peraih Life Insurance Market Leaders Award 2021. Harapan kami tahun depannya 30 perusahaan asuransi ini dapat mempertahankan prestasi ini. Penyelenggaraan acara Insurance Market Leaders Award 2021 ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Anda semua. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, yakni PT AIA Finansial, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Wahana Tata,
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Asuransi Astra, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Sentral Asia, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, PT Asuransi Jiwa Astra, PT Sompo Insurance Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara Insurance Market Leaders Award 2021 ini. Sekali lagi atas nama media asuransi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan virtual awarding kali ini. Marilah kita tutup pertemuan siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Azwarini Diah Parwati selaku host. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media asuransi merupakan majalah yang kajian utamanya adalah asuransi, perbankan, multifinance, pasar modal, dan industri keuangan lainnya. Majalah ini didirikan oleh Dewan Asuransi Indonesia atau DAI dan terbit pertama kali pada tahun 1980 dengan nama Proteksi. Pada Maret 2007, DAI mendirikan PT Media Asuransi Indonesia untuk mengelola majalah ini secara lebih profesional. Saham PT Media Asuransi Indonesia dimiliki oleh Dewan Asuransi Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Mulai bulan Juni 2017, majalah Proteksi bertransformasi menjadi majalah media asuransi hingga saat ini. Kini, media asuransi beredar di seluruh wilayah Indonesia, masuk ke jaringan toko-toko buku besar, bahkan juga beredar di Malaysia dan Singapura. Maraknya penggunaan gadget di kalangan praktisi industri asuransi dan industri jasa keuangan mendorong media asuransi menghadirkan edisi online sejak 13 Juni 2013, yakni mediaasuransinews.co.id. Hal ini memungkinkan media asuransi diakses pembaca dari seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 5 Juni 2015, media asuransi menghadirkan TV streaming, yaitu TV asuransi yang dapat diakses melalui channel YouTube. Di samping menerbitkan majalah, baik edisi cetak maupun online, media asuransi juga menyelenggarakan penganugerahan Insurance Award kepada perusahaan asuransi dan reasuransi terbaik di Indonesia, serta Insurance Market Leader Award setiap tahunnya. Untuk pelaksanaannya, media asuransi membentuk Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA sejak 2008 yang merupakan lembaga di bawah media asuransi. Khusus melakukan kajian-kajian serta riset terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung di industri perasuransian Indonesia. Juga melakukan kajian-kajian terhadap industri jasa keuangan yang erat dengan asuransi, yaitu perbankan, multifinance, dan pasar modal. Dan tiap akhir tahun, media asuransi menyelenggarakan seminar Insurance Outlook yang mengkaji mengenai prospek industri asuransi, perbankan, multifinance, dan pasar modal serta ekonomi makro di tahun depannya.